Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K tahun 2024 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu semua tenaga honorer wajib ikut tes. Abbas Subagio ungkap model seleksi atau mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan dari Abbas Subagio selaku pejabat dari Kemenpan RB berikut ini. Para tenaga honorer sudah menantikan pembukaan pendaftaran seleksi P3K 2024 yang mekanismenya telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 tinggal menunggu waktu, apalagi aturan dan pedoman telah dibagi secara luas ke masyarakat oleh Kemenpan RB. Penyelesaian tenaga honorer menjadi fokus utama pada seleksi P3K ini untuk menuntaskan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagio mengungkapkan hal tersebut pada raker bersama Komisi 2 DPR RI pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 lalu. Untuk pengadaan P3K 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN, sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS, ungkap Abbas Subagio dikutip dari laman resmi Kemenpan RB. Abbas Subagio juga menyampaikan kriteria honorer yang boleh melamar pada seleksi P3K 2024, yaitu pelamar prioritas XTHK 2 sesuai database THK2 di BKN, non-ASN yang terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nantinya, para tenaga honorer tersebut akan bersaing memperebutkan kuota P3K yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sebagai informasi, jumlah formasi yang disiapkan atau disediakan oleh pemerintah pada seleksi P3K 2024 adalah 1.031.554 formasi. Selanjutnya, Abbas Subagio menegaskan bahwa semua tenaga honorer mengikuti tes seleksi untuk bisa lulus menjadi P3K. Artinya, tidak ada istilah lulus secara otomatis atau tanpa tes. Yang dipahami selama ini bahwa
tes hanya formalitas. Namun demikian, Abbas Subagio juga menyampaikan alternatif bagi honorer yang dinyatakan tidak lulus tes nanti. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, jelas Abbas Subagio. Nantinya, semua tenaga honorer yang mengikuti tes akan dipilih berdasarkan peringkat terbaik untuk dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2024. Bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan peringkat terbaik akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini merupakan kesempatan atau kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI yang menetapkan honorer yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi sampai di sini yang perlu digarisbawahi adalah seluruh tenaga honorer yang ingin menjadi ASN P3K tahun 2024 harus mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Jadi, tidak ada istilah pengangkatan P3K tanpa tes atau tidak melalui tes. Walaupun tes formal hanya sekedar formalitas, akan tetapi tenaga honorer diminta untuk mempersiapkan diri secara serius atau mengikuti tes seleksi tersebut secara serius. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Abbas Subagio selaku pejabat dari Kemenpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mengenai mekanisme seleksi P3K tahun 2024 yang disampaikan oleh Kemenpan RB atau Abbas Subagio untuk diketahui oleh para tenaga honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.